Halo, Enentalk, ketemu lagi bersama kami ya di konten Enentalk yang selalu menampilkan sesuatu tentang manajemen sumber daya manusia, tentang profesi, tentang karir, dan hal-hal yang terkait dengan di perusahaan atau mau lulus kuliah ya Bu Novi ya, mau mencari kerjaan gitu. Dan kami akan sharing dengan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, dan kita masih di restonya ya Bu ya. Di resto Hotel Haris Pop Gubeng. Ya. Kita habis makan siang di sini. Bocorin ya. Jadi ada mural-mural tentang Surabaya nih di restonya itu sih. Jadi cukup menarik, Instagramable. Jadi Anda mau kesini mau potret-potretan, foto-foto di Instagram ya silakan. Ya. Di belakangnya resto ada poolnya. Habis makan terus berenang juga oke. Dan di depan kita ini kalau sunset ya ini bagus gitu ya. Jadi city view. City view dan ketika sunset bagus banget bisa terlihat dari. Betul. Oke, kali ini narasumber dari Enentalk adalah di industri yang tidak ada pernah matinya, krisis pun tetap jalan ya kan. Dari industri rokok dengan seorang General Factory Manager dengan Pak Tikto Priharnomo. Saya takutnya sebut nggak boleh kepleset ya. Makanya saya tekan Priharnomo. Kalau kepleset kena penalti nanti. Itu dia. Apa kabar Pak Tikto? Alhamdulillah sehat, Mas Nurdin, Mbak Novi, ya senang bisa bersama-sama ini. Betul, kita sudah lama sekali ngantri jadwal beliau. Jadwalnya padat banget loh ya. Jadi kali-kali jadi orang sok sibuk ya, dicari orang gitu kan kelihatan berbeda kan kalau dicari orang gitu kan. Nah, seperti yang kami tadi saya bilang bahwa industri rokok itu industri yang sangat unik. Jadi tidak mengenal krisis, tidak lekang oleh waktu. Sejak zaman nenek moyang kita sudah ada tuh orang merokok ya Pak Tikto ya. Ya. Nah Pak Tikto udah berapa lama nih dari rokok dan di mana? Ya. Ini tahun ke-27 saya ini di rokok. Ya. Ada yang melebihi saya. Ada yang melebihi masa kerja saya. Disaingi sekarang. Ya. Jadi memang rokok ini sangat-sangat menarik ya. Kalau kita memang passion di dalamnya, kita ngikutin prosesnya mulai dari bagaimana material itu diadakan, diproses, disimpan, ya, bagaimana rokok itu dibuat ya. Ini sesuatu yang menarik dan tidak akan pernah habis diceritakan itu. Ya, jadi makanya kenapa saya 27 tahun, karena saya belum menemu endingnya ini. Makanya akan terus ini. Belum menemu endingnya. Gunungnya belum ketemu bukitnya ini gunungnya ini. Makanya begitu. Jadi masih bahagia di industri rokok. Sangat dan bahagia. Dan di satu perusahaan itu ya Pak? Betul. Jadi saya mulai di rokok ya di Gelora Jaya ini ya tahun 95 sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Pak, kenapa sih Pak Bapak memulai karir langsung di industri rokok? Apa yang membuat tertarik di industri rokok? Apakah dulu sejak zaman ABG itu merokok terus nikmat hingga akhirnya pengen bekerja di pabrik rokok biar dapat rokok gratisan? Nah, betul. Kan salah satunya itu. Ya. Jadi kalau kita itu muda itu zaman saya kan memang pasti bersinggungan dengan kayak gitu ya, dengan rokok. Kita juga bertemu dengan teman-teman yang merokok di situ. Nah, kita juga penasaran ini kenapa sih rokok ini kok begitu menarik bagi kita ya, kita kok mudah tertular ini kalau ketemu teman gitu ya. Nah, waktu itu ada kesempatan ya, saya coba aplikasi sebagai manajemen trainee waktu itu ya, dan akhirnya alhamdulillah bisa jodoh dengan Wismilak dan sampai sekarang ya, saya berkarir di sana. Jadi memang mungkin ini jodoh ya. Jodoh kan nggak bisa diceritakan. Ini kenapa sih kok jodoh, nggak bisa memang ya. Nyaman betul. Begitu ketemu klik ngelamar diterima ya oke, saya tekuni di situ sampai sekarang ini. Jadi ya menikmati saya, menikmati. Kan nggak mungkin 2 tahun saya nggak menikmati kan. Betul. Berarti sangat menikmati, sangat nyaman. Betul. Ya, akhirnya mendapatkan kedudukan yang luar biasa sebagai General Factory Manager. Itu bonusnya itu. Itu bonusnya. Dan lebih bonusnya lagi, dulu jangan berkarir ya gajinya lumayan. Iya. Betul. Pak, di sana itu prosesnya apa sih ya? Kalau mungkin rokok itu termasuk industri hasil tembakau. Betul. Nah, itu apa sih yang ada di sana, aja bagian-bagiannya gitu. Terus apakah ada yang sangat spesifik dibandingkan dengan industri-industri yang lain ya? Betul. Jadi rokok ini kan jualan rasa, ya, rasa ya. Materialnya itu material alam semua ya.
Tembakau kita dapat dari alam, cengkeh dari alam. Nah, alam ini kan tidak tentu. Ya, tahun ini bisa panen kualitas bagus, tahun depan kita tidak tahu. Ya, sangat uncertainty. Nah, di satu sisi kita kan nggak boleh jual rasa itu rasanya macam-macam. Nano-nano kan, kan nggak boleh. Nah, itu ada satu posisi yang strategik di situ. Ya, namanya grader. Nah, grader ini tugas dan fungsinya adalah menggrading tembakau. Jadi tembakau yang dari petani itu mesti diperiksa, ya. Kita cek nih sesuai nggak dengan standar yang kita butuhkan. Itu tugasnya. Tapi menjadi grader, nah ini cerita sendiri. Ya. Jadi kalau kita bicara grader ini satu, maka kalau kita bicara disiplin ilmu, diprioritaskan yang lulusan teknologi pertanian atau agronomi. Orang yang memang udah biasa dengan tanaman, ceritanya begitu. Ya. Oke, udah. Bapak kan enggak tanaman. Betul. Saya kan tidak di grader. Iya. Jadi tidak grader. Iya, betul. Ya. Jadi setelah kita dapat, kita uji threshold. Uji rasa. Nah, karena grader ini harus sensitif dengan rasa. Jadi kalau uji rasa itu diapain, Pak? Nah, kita kasih minimal 3 rasa. Ya, ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa pahit. Oh, serius gitu? Loh, betul, serius ini. Iya. Kita kasih konsentrasi yang seminimal mungkin. Ya, kita kasih turunkan sampai yang paling kecil. Dia bisa berapa dia detect konsentrasi yang paling kecil. Semakin kecil semakin bagus. Lower better, ceritanya begitu. Oke, begitu udah mencapai threshold, oke, berarti dia sudah punya kemampuan sensori. Kemampuan mendeteksi rasa yang kita butuhkan. Oke, ketemu nih. Jadi nggak semuanya bisa. Saya pun nggak lulus dulu. Ya, jadi itu gifted itu ya. Itu anugerah itu. Itu harus merokok gitu nggak sih orang grader itu? Oh, merokok. Merokok pasti ya. Merokok pasti. Karena dia tes. Betul. Nah, setelah dia lulus itu kita latih dia. Kasih tembakau jenis tertentu, suruh ngapalin. Tembakau ini rasanya apa? Dia suruh profiling. Suruh ngomong tes ini. Oh, ini rasanya gurih. Oh, ini manis. Yang oh, ini ngapalin coklat. lidahnya ya. Ya, dia lidahnya terasa apa dia ngomong habis itu. Nah, jadi memorizing di situ kan. Oke, dilatih tembakau apa lagi macam-macam ya. Terus begitu dia sudah oke, kita nyatakan oke, kamu sudah tahu tentang tembakau. Nah, mulai kita latih di plantation, di kebun, di sawah ya. Kita ajari mulai dari bagaimana pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, ya, pemeliharaan tanaman, panen pasca panen. Nah, ini yang penting dia harus punya dasarnya. Supaya dia tahu tanaman itu adalah satu makhluk hidup yang prosesnya itu unik di situ. Sangat tergantung banyak hal di situ. Ya, setelah pasca panen, nah dia di situ dilatih nanti. Kalau dia terima tembakau ini menurut dia ini apa nih tembakau ini? Nah, itu kita cocokkan dengan standar yang kita butuhkan. Kalau cocok kita terima, kalau enggak ya kita reject. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Kita terima tembakau yang sesuai dengan standar kita. Nah, disitulah rasa itu kita rawat supaya konsisten. Jadi key personnya di suatu industri rokok ada dari gradernya. Grader, ya itu satu. Nah, yang kedua adalah blender. Nah, ini blender ini tukang campur. Ada yang mengatakan tukang setel. Nah, jadi kalau grader tadi memilih tembakau, kalau blender mencampur. Nah, ini juga campur sausnya itu. Betul, campur saus, campur cengkeh, campur macam-macam. Jadi kita ada 13 jenis tembakau misalnya. Nah, ini gimana supaya dicampur? Kalau dibakar rasanya enak. Dibakar loh ya. Penentu resepnya di situ ya. Nah, blender ini orang yang spesifik dia, ini khusus ini. Jadi dia tidak sekedar punya pengetahuan tentang material, tapi juga punya intuisi, punya feeling, punya seni di situ. Karena rokok ini beda. Kalau ibaratnya begini gampangnya. Kalau kita minum es teh, kita minum, oh gak manis yo, tambah gula kan, aduk, manis teh itu kan. Nek rokok nggak bisa begitu, ditambah. Gitu, nah, karena rasanya setelah dibakar, bukan setelah diaduk. Berarti, gitu ya. Berarti seorang blender tuh wajib untuk merokok. Harus. Dan sehari bisa berapa rokok? Nggak ada ukurannya. Dia sampai project selesai, dia harus selesai di situ. Jadi. Kenapa kok project, Pak? Maksudnya begini, kita tuh selalu punya namanya project development blend. Kan kita jualan rasa ini. Baru ya. Ya betul. Nah, kalau dia sudah terlibat di situ ya harus sampai tuntas di situ. Nah, kita sebelum menemukan yang rasa yang pas dan betul. cocok, dia harus merokok terus. Betul, sampai ketemu. Jadi gini, ya, kita ini kan product oriented ya. Customer oriented ya. Customer oriented ya. Berarti kan kita harus membuat produk sesuai keinginan customer. Ya. Oke. Biasanya riset dulu nih.
Customer pengen apa sih? Oh, berarti di research dulu berarti. Riset dulu. Lidahnya customer tuh. Betul. Customer pengen apa? Di riset. Oke, sudah ketemu nih, kita profiling nih rasanya nih. Oh, begini ya. Oke. Nah, blender mulai membuat di situ. Membuat diicip. Nah, oh kurang. Oke, tambah lagi, tambah lagi. Kayak chef gitu lah ya. Nah, Masalahnya ini tembakau. Nah, ya itu. Yang unik gini Mbak Novi, karena rasanya muncul setelah dibakar, itu yang susah. Kalau masakan kan enggak. Nah, betul. Ya? Nah itu. itu jadinya. Maksudnya kan membayangkan setelah dibakar gitu kan. Ya, betul. Ya. Jadi akhirnya di mix dulu, coba. Oh, ini seperti briefnya tadi nih, kayak profiling tadi nih. Udah oke nih, kita cobakan ke konsumen. Gitu loh. Ya, oke, konsumen oke, ini menjadi produk final nih. Nah, baru nanti kita proses untuk komersial. Nah, itu blender itu. Nah, berat di situ dia. Berarti kalau udah jadi apa tadi ramuannya itu jadi gitu, terus dia akan disimpan menjadi ini loh, yang nanti akan setiap kali produksi ya ini yang dipakai kayak resepnya ini. Betul, resepnya disimpan. Ya, jadi kalau nanti sudah ini udah oke, marketing udah oke, kita komersial, berarti ini dijual. Nah, PR berikutnya adalah bagaimana supaya rokoknya rasanya tetap. Nah, berarti blender satu membuat standar. Oke, ingredientnya adalah A, B, C, D. Ini tembakaunya harus ada nih. Clove-nya harus ada. Nah, flavornya harus ada. Ya. Nah, standar-standar tadi nanti dipakai pada saat kita panen tembakau. Nah, yang tugasnya grading adalah grader tadi. Jadi grader tugasnya mengklasifikasikan tembakau sesuai standarnya blender. Jadi kan sinkron kan? Ya. Sehingga tes itu bisa kita maintain stabil. Jadi kebun itu sebenarnya punya kita sendiri juga. Oh bukan, punya petani. Punya petani. Ya? Punya petani. Oh, jadi kayak semacam kita minta pokoknya kalau nanam jenis inilah kayak gitu ya. Jangan jenis yang lain yang. Jadi kita yang milih. Kita yang milih. Ada namanya origin ya. Ada tembakau Madura, berarti namanya tembakau Madura. Ditanam di Madura. Ada tembakau ditanam di Python, namanya tembakau Python. Ada tembakau ditanam di Lombok, namanya tembakau Lombok. Nah kita milih nih, kita mau cocok yang mana. Nah itu terserah dari blender, terserah dari pabrikan. Dia mau milih apa boleh, dia berkreasi boleh. Ya, yang penting tembakau itu ada di apa di area dan bisa kita beli. Ya, yang penting itu. Jadi ada dua yang unik ya Pak ya untuk profesi. Betul. Rokok tadi itu ya. Grader sama blender. Grader sama blender tadi itu ya. Ya. Betul. Bahwa betul. Yang grader ini adalah yang ibaratnya kulaan untuk menentukan standarnya dari betul. yang akan didistribusikan ke si pihak blender. Betul. Yang dipakai blender nanti. Blender itu yang tugasnya sangat berat karena harus merokok terus. Nah, betul. Terus. Harus merasakan, mencoba merasakan. Betul. Pak, gitu tuh satu kayak tempat Bapak nih bekerja, itu punya berapa orang grader, punya berapa orang blender gitu Pak? Karena langka kan? Betul. Jadi karena langka makanya nggak banyak. Oh, maksud saya kan karena misalnya nih, kita nggak minta dia sakit, meninggal, terus apa, terus kemudian dia berhalangan tetap gitu kan. Nah itu kan juga, ya mungkin memang force major, tapi kan kita kayak harus punya kader gitu Pak. Betul. Jadi kita ada punya hierarki ya. Kita ada namanya junior grader, middle grader, senior grader. Lalu ada manajer di atas. Betul, kita pakai begitu. Nah ini prosesnya berjenjang ini. Dan ini dididik, ada pendidikan didik terus, khususnya. Betul. Setiap tahun akan kita didik pada saat panen. Karena didikan grader cuman dilakukan di saat panen. Ya, supaya dia ketemu dengan tembakau yang sesungguhnya. Ya, kita ajari dia untuk bagaimana melakukan grading di situ. Nah kita lihat nanti bagaimana nih, apakah sudah berkembang apa enggak nih kemampuan untuk gradingnya. Kalau berkembang dia akan naik level nanti. Terus begitu. Jadi secara hierarki kita jaga supaya ini tidak habis. Kalau ini habis cilaka kita Pak Birot. Betul. Jadi caranya begitu. Dapat disimpulkan gaji terbesar ada orang blender. Terus ya itu besar tadi. Terus orang grading. Ya sebelah saya ini juga besar. Iya, kan saya bilang kan. Tadi saya bilang di awal gajinya. Oke lah ya. Tanpa disebut angkanya. Ya, jangan disebut angkanya. Karena industri rokok ya tadi saya bilang tidak mengenal yang namanya musim. Ya, betul. Siapapun akan terus merokok. Terus harga naik, tetap dibeli. Nah, setiap hari. Orang tambang rokok. Orang seneng tambang rokok. Seneng merokok, seneng merokok, kerja merokok, ya kan cari ide merokok. Iya. Gimana coba, pasti laku gitu. Betul. Nah, jadi never ending. Gitu, ya, yang unik dua itu ya. Kalau yang lainnya juga umum ya, QC umum, mekanik, operator, supervisor, manajer. Kalau QC itu sudah nggak ada kaitan sama tes ya, lebih ke produknya. Masih. Oh masih juga. Masih. Jadi
setelah tadi menjadi satu blend yang dijual komersial, kita produksi kan. Nah, supaya stabil dicek sama QC. Nah, QC-nya itu kan harus ngerti tadi seleranya. Betul. Awalnya yang dimaui. Itu kita punya namanya tim panelis. Orang yang kerjanya merokok tapi dibayar. Ya, dia ada satu. Saya daftar gitu ya. Nah, boleh. Dibayar, ya. Jadi ada satu metode untuk menguji apakah rokok ini sesuai dengan standar apa enggak. Jadi kerjanya nggak ada yang aneh-aneh, cuma merokok doang. Merokok. Duduk ngerokok ngopi. Duduk merokok, betul. Nah, tapi ini tidak satu profesi khusus, tapi kita ambil dari karyawan. Karyawan yang kita cek dia kemampuan sensorinya bagus, kita latih. Nah, pagi hari kita minta mereka untuk panel. Jadi tetap dicek, Mbak Novi. Jadi nggak dilepas itu. Tiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap kita produksi itu harus dicek dulu. Aduh. Nah, begitu. Ya, jadi nggak ada kerjaan lain. Jadi kita ini kumpulan ahli hisap. Wah, hisap terus. Pak, apa dapat dipastikan bahwa yang kerja di industri rokok itu ada perokok semua? Enggak. Kita posisi-posisi tertentu enggak merokok juga, kayak accounting, procurement, administrasi. Tapi orang yang diproduksi kebanyakan ya Pak? Tidak semua. Yang harus merokok itu adalah di QC, di R&D itu harus merokok. Oke, karena dia harus. Betul, memang tugas fungsinya ke sana. Outputnya adalah apakah rokok ini oke atau tidak. Nah, itu harus merokok. Tapi paling enggak walaupun tidak merokok tiap hari mereka mencium bau tembakau, Pak. Ya, lama-lama kan biasa, Mas. Biasa, ya. Betul, lama-lama biasa ya oke, enggak apa-apa. Malah harum katanya. Karena dulu saya pernah punya klien pabrik rokok kan gitu loh di daerah Malang gitu. Saya harus mapping kan, ya, betul. Saya pusing di sana bau tembakau. Jiong nggak cocok di rokok. Ya, ada yang begitu memang. Gudangnya tumpukan tembakau. Ya, ada yang begitu memang. Ya. Dan dulu loh Pak, mohon maaf, dulu kan gudang tembakau itu kan singup banget. Singup, gitu, ya bener dulu ya? betul. Ya akhirnya baunya itu semakin baunya magis gitu ya. Betul. Baunya magis. Dan kata HRD-nya sana yang menggait saya sebagai PI-nya sana, kadang ada rokok tempelan lupa di sini. Ya betul. Ya. Nah, apakah sekarang juga seperti itu atau kalau sudah ada modernnya Pak untuk justru untuk gudang tembakau tuh kita bikin satu terang. Ya, aerasi harus cukup. Nggak boleh lembab ya. Terus jarak barang dengan dinding itu harus kita atur supaya orang jalan leluasa ya. Jadi dengan begitu tembakau ini bisa kita rawat dengan cara yang benar. Ya, supaya tadi itu benar, cara lifetime-nya itu betul, waktunya pakai betul-betul optimal ini rasanya, betul. Ya. Tapi emang gitu itu bisa distabilkan ya Pak ya? Maksudnya kan karena namanya juga ini alam ya Pak. Dan ini benar-benar sangat berkaitan dengan rasa. Kalau misalnya katakan gula itu diproduksi dari tebu gitu kan. Ya wes pokoknya manis, ya wes manis, kurang lebih kan gitu, nggak ada manis yang seperti apa. Kalau rokok itu kan setiap pabrik gitu, itu kan beda-beda ininya. Jadi misalnya pas ini ternyata tembakonya nggak cocok sama ini, terus jadinya bukan rasa khasnya kita gitu. Betul. Bisa gitu nggak Pak? Ya betul, bisa begitu. Makanya kuncinya di grader tadi. Dia tidak boleh meloloskan tembakau yang nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi selalu bisa ya Pak? Bisa. Karena kan musim itu misalnya, musim angin ribut, tiba-tiba ada hama, hujan terus kayak gitu kan betul. Pak? Nah, mempengaruhi rasa tuh Pak, betul. dan mempengaruhi jumlah stok kan gitu. Ya, makanya gini strateginya itu, kan kita punya data itu ya, cuaca ya. Oh ini panas bagus, hujan cukup, berarti ini panen kita prediksi bagus. Nah, kita harus beli banyak di situ. Tahun berikutnya, oh ini cuacanya kok jelek ya, hujannya kok panjang, panas tidak cukup ini. Nah kita jangan maksa beli banyak. Nah kita balance di situ. Nah itu peran blender di situ sebetulnya. Tapi enggak jadi berbagai macam tipe tembakau tadi dia bisa olah menjadi satu karakter rasa yang konsisten. Nah ini blender ini. Makanya saya sebut ini spesifik dan khusus. Ya, karena yang diolah materialnya beda terus ini. Tapi rasanya harus sama. Nah itu. Betul. Itu. Betul. Caranya begitu. Karena kan terkait dengan struktur tanah kan. Ya tanah. Musimnya beda, struktur tanahnya beda, rasa juga beda kan. Rasa beda, betul. Ya. Malah dulu itu waktu masih bagus-bagusnya iklim ya. Itu siklus 5 tahun. Jadi tahun ke-1 sekarang baru berulang lagi 5 tahun lagi. Oh, ya karena
beda-beda. Beda-beda, betul. Sekarang udah tambah kacau lagi sekarang. Ada aturannya, ada baku. Sekarang udah nggak bisa diramal. Tantangannya lebih besar ya, Pak? Ya, nah sekarang tantangannya lebih gede terhadap material itu. Karena perakiraan cuaca juga sudah tidak bisa diprediksi. Tidak akurat lagi. Jadi ya begitu. Jadi kita mesti terus memantau lapangan, kita memantau cuaca, ya kita harus komunikasi dengan asosiasi ini kira-kira tembakau bagaimana. Nah, itu kita dapat data nanti. Expirednya berapa lama sih Pak untuk penyimpanan tembakau? Tembakau itu optimal di 2,5 tahun sebetulnya. Lama ya Pak? Ya, makanya kita harus punya strategi yang baik di situ. Karena ini jadi kunci bisnisnya rokok sebenarnya di material. Iya. Inventory manajemennya ya Pak? Ya betul, harus bagus di situ. Karena kalau kita luput di situ, kita kehilangan satu sesi panen, kita nggak punya barang, wah itu bahaya. Bahaya dirasa sebetulnya. Kalau sekedar bikin rokoknya bisa. Karena jadi beda kan. Kalau beda kan orang bisa beralih ke yang lain. Yang lain betul. Ya, konsumen cuma melihat dua kok rokok itu. Produk sama harga. Nah itu. Kalau udah cocok ya udah. Nah betul. Nggak cocok ya dia punya banyak pilihan sekarang. Ya, dia bisa kemanapun itu. Ya, dan itu nggak bisa dihentikan. Ya. Jadi ini kita mengenal industri rokok dengan segala keunikannya gitu kan. Dengan segala keunikannya sehingga saya berharap ini yang kira-kira sekarang mungkin sekolahnya teknologi pertanian. Ya. Jadi yang sekarang ini realnya yang kerja di kita tuh semua disiplin semua ada. Oh ada? Ada semua. Teknik sipil ada, teknik kimia banyak, teknik mesin ada, industri ada, IT banyak. Hampir semua disiplin ilmu kita ada di kita. Peran-peran kunci tadi untuk jabatan yang lebih spesifik itu banyak kan mereka dari jurusan apa Pak? Jadi gini, rokok itu kalau kita petakan kan kita bicara material, ya kita bicara pengolahan material, bicara proses produksi, bicara penjualan gitu kan. Kalau material betul tadi teknologi pertanian, tapi proses ini teknik kimia bisa, teknik industri bisa, proses produksi ini teknik mesin, teknik industri bisa, ya. Bapak teknik kimia ya? Saya kimia murni sebetulnya, kimia murni, ya. Lihat kan, orangnya murni kan ini. Begitu marketing udah mulai melebar, sales lebih melebar lagi. Ya, jadi hampir semua level pendidikan kita ada. Di floor kita ada yang SMU, SMK admin, ya. Di D3 kita ada yang di middle mekanik. Kita pakai semua disiplin ilmu dan semua level ada di kita. Ya. Jadi kita sudah kenal nih, ada berbagai macam profesi ada di sana dan juga bisa dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Gitu. Tapi kalau mau jadi orang kuncinya ya harus tadi itu ya. Latihan khusus dan dengan tadi jurusan khusus. Kalau grader mungkin dari pertanian ya. Betul. Tapi kalau yang blender dia apa? Blender juga sama. Pertanian ya. Betul. Blender itu pengembangan karir dari grader. Jadi gitu. Kalau kita bicara jenjang karir adalah grader naiknya nanti ke blender. Jadi sarjana pertanian Pak ya. Betul. Itu kalau kita mau create baru ya. Tapi kan kita ada dua cara rekrutmen itu. Ada fresh graduate, ada experience hire. Kalau experience hire ya kita nggak peduli dia punya background. Yang penting kompetensinya cocok. Kita bisa pakai di situ, tidak ada masalah. Jadi ini ya, kalian yang sekarang lagi kuliah di industri pertanian ya, jangan kemudian, wah nanti saya mau jadi apa nih, ya kan? Nah, biasanya kan gitu kan, atau orang tua mau ke di mana pertanian, mau nyangkul kan? Nggak banyak sawah. Nggak banyak sawah, jadi grader, jadi blender, betul. Gajinya gede. Nah, orang pertanian orang penting di dalam pabrik rokok. Orang penting. Kita jadi tahu, kita jadi tahu bahwa penentu dari standar terasa dari suatu rokok ada di dua divisi itu ya Pak. Betul, di dua kunci itu, kunci posisi itu. Pak, kalau misalnya ini kan mengingat dua jabatan tadi begitu krusial gitu ya. Dan dia sudah familiar dengan flavor yang diproduksi di sebuah pabrik rokok. Betul. Mungkin nggak orang ini di hijack oleh pabrik rokok lain, kemudian dia menjadi di sana. Mungkin kalau kita nggak bisa menjaga mungkin. Nah, itu apa nggak kemudian dia setelin ininya bisa nanti dia setelin lagi gitu ya? Bisa, dia bisa menyesuaikan mau tes apa saja dia bisa. Memang dia akan punya satu style sendiri ya, yang origin dia itu. Tapi dia sebenarnya bisa berkembang kemana-mana. Karena dia udah punya basic yang bagus di situ tentang rasa.
Tinggal penyesuaian dengan standar perusahaan rokok yang lainnya. Betul, Pak, betul. Gitu, kan, dan belajar lagi sama senior yang ada di perusahaan, yang lain. Betul. Iya, kalau diajak ya lingkungan juga ya. Iya, diajak. Nah, sekarang mungkin caranya maintain mereka, Pak. Nah, maintain mereka itu gimana kan Bapak tadi sampaikan kalau nggak pintar maintain mereka ya mereka bisa diajak orang lain gitu. Ya. Jadi satu adalah iklim kerja. Ya, jadi mereka ini harus kita kondisikan orang yang memang harus punya ruang untuk berkreasi. Ya, kita harus berikan mereka leluasan untuk berinovasi, itu satu. Kedua tentu kompensasi. Ya, itu juga hal penting yang harus kita pikirkan. Yang ketiga adalah pengembangan diri. Kita harus punya career planning untuk mereka. Jadi mereka tidak merasa stuck di satu posisi. Karena mereka ini kan expert ya Pak, spesialis gitulah. Ya, kalau betul, spesialis itu kan berarti makin dalam gitu kan. Jadi levelnya makin tinggi, bukan yang melebar ke samping gitu kalau berkarir ya. Karena kalau sudah spesialis di sini kan sayang kalau dia harus masuk ke produksi kan ambiar ini Pak. Yang sudah disusun ini kan ambiar gitu. Itu model orangnya tuh apakah ada nggak yang gitu terus bosen aku kerjaanku kok gini terus gitu? Enggak. Gitu. Dia passion di sana. Justru setiap kita kasih challenge itu energi baru bagi dia itu. Nah, dia nggak berhenti sepanjang tahun development itu. Karena rokok di pasar itu kan rasanya kan terus berkembang. Nah, dia harus perhatikan itu. Ya, dia harus lihat tren pasar ini apa yang dirasain. Rokok itu bergeser rasanya. Jadi dia nggak hanya ngublek bahwa standar yang harus dibuat di sini seperti apa, tetapi dia juga survei yang pasaran itu yang ada seperti apa, terus dia tahu nih mana yang ini ya. Jadi dia kerjanya secara pertama harus secara eksternal dulu ya. Betul. Jadi gini strateginya itu. Begitu dia sudah menemukan satu blend ini ya, yang sudah oke rasanya, udah komersial, dia turunkan ke level bawahnya dia untuk di-maintain. Hanya di-maintain aja kan? Ke juniornya betul ya, semacam middle-nya lah begitulah ya. Nah, dia mulai berpikir development lagi. Ini di pasarnya apa yang berkembang ini? Nah, dia harus pelajari di situ. Atau dia mempelajari di sisi material. Ada nggak material yang bisa untuk substitusi nih? Barangkali secara cost dia lebih bagus. Nah, dia terus bergerak di situ. Nah, dia nggak ada berhentinya di situ. Jadi dia nggak akan pernah bosen dia. Ya, karena waktu dia kurang sebetulnya. Waktunya kurang. Kan karena jadi dia nggak begitu ya. Jadi dia nggak pernah mikir bosen karena waktunya kurang tadi. Saya nggak bayangin ya, seorang blender itu merokok sehari sampai berapa batang itu Pak? Kalau kita pernah, saya sekali gitu ya asbak bisa penuh itu. Pak, ya memang. Kalau orang bilang kan gini toh, merokok itu memendekkan usia gitu ya. Apa benar orang-orang yang kerja di industri Bapak itu usianya pendek-pendek gitu? Enggak. Survei pabrik rokok enggak begitu. Iya. Survei pabrik rokok enggak begitu. Gitu Pak, senang nanti merokok Pak. Ya ini kan memang siapa yang melakukan survei kan? Iya. Ya, jadi kalau memang teman-teman kita yang berseberangan dengan rokok ya tentu akan ada survei yang berbeda. Tapi kita juga punya data yang berbeda juga. Ya enggak apa-apa. Kan jalan beriringan bagus daripada. Tapi ada insuran untuk paru-parunya nggak Pak ya? Ya kita ada asuransi pasti, ada. Ya, kita ada setiap tahun ada general check up. Kita lihat ya kita ada dokter yang memperhatikan, kita kasih vitamin. Betul. Jadi kalau misal udah jadi sakit ini orang bilang kalau merokok itu paru-parunya jadi flek-flek, jantungnya jadi Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Ya. Ya tadi ya. Jadi satu, kita mesti perhatikan suplemen ya, kita harus cek rutin itu ya. Jadi kalau memang kita lihat ada sesuatu ya kita harus konsul dengan dokter ini gimana. Kalau kita bilang break ya harus break. Jadi memang betul-betul ini menjadi perhatian dia kita. Berhenti melakukan pekerjaannya dong Pak? Enggak, istirahat biasanya. Istirahat ya. Nanti kan ada layer-layer di bawahnya yang bisa. Dua posisi itu yang dimanjakan oleh perusahaan rokok. Ya betul, itu diperhatikan khusus itu. Dan itu nggak boleh itu zaman apa ya? Incognito ya. Iya. Dan blender itu menderita loh kalau nggak boleh merokok. Gitu ya. Oh iya, dia passionnya di situ. Jadi kayak kita bernafas nih ya, udaranya ini kan segar. Kalau dia kalau nggak bau rokok dia mati kelimpungan. Betul. Dia moodnya bisa hilang gitu. Ya, jadi memang orang-orang udah passion di sana. Jadi blendernya harus passion. Ya, kalau nggak passion nggak bisa, karena ya tadi ada art yang dia harus punya di situ. Dia harus punya seni itu. Jadi kalau Anda pertanian, Anda perokok berat, yuk kerja di perusahaan rokok. Asik tuh ya kan. Anda nggak perlu beli rokok, ya kan. Dapat rokok gratis, kemudian dimanjakan sama perusahaan, karena Anda pasti akan
sakit. Gitu, ya. Anda akan incognito, perusahaan nggak boleh tahu. Ya, betul. Gimana coba? Ya, Pak, betul. tapi gimana sih di awal itu menemukan orang yang punya passion kayak gitu? Itu prosesnya gimana? Waktu interview kita tanya kepada mereka. Oh, oke. Oke, kita jelaskan. Ini pekerjaan Anda akan seperti ini. Anda gimana? Nah, itu waktu masang lowongannya gimana? Perokok gitu kan? Oh, enggak, itu. Perokok berat. Nah, Anda perokok Kan berat. ketika wawancara itu kan sudah ditanya lebih dalam. ya Nah, betul. tapi ketika merekrut itu kan yang datang kan adalah kita harapkan orang-orang yang ya mereka kenal rokok gitu kan, Pak? Ya, jadi kita ada deskripsi singkat tentang pekerjaan. Oh. Ini misalnya grader, apa yang harus dikerjakan, ada deskripsi singkat. Jadi orang kalau kirim aplikasi udah tahu nih, oh ini yang mau saya tuju. Nah, nanti dalam interview kita tegaskan lagi. Di bold, di highlight Nah, gitu ya, huruf besar. ya. Kirain di awalnya Anda perokok berat, Anda sedang membutuhkan pekerjaan, yuk mari melamar di tempat kami. Gitu kan, Pak. Jadi tidak boleh dipaksa itu. Nggak boleh dipaksa. Karena dia apa ya, dia harus nyaman bekerja itu. Kalau nggak nyaman dia nggak akan keluar nanti itu. Kompetensi dia itu. Pak, kalau Bapak aja kerja 27 tahun di sana ya, Ya. itu kayak grader, kayak itu Berapa tahun? mereka rata-rata masa kerjanya di sana berapa lama? Di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Betul, di atas 10 tahun. Gitu ya. Sampai senior ya bisa dibilang kalau udah Senior. Mereka senior. Nggak bosen ya setiap hari gitu? Ya kalau ngerokok kita kan sambil ngopi-ngopi, jalan-jalan, ketemu orang ngobrol gitu, tuh kalau ngerokok gimana? Sebetulnya gini, Dimasukkan di ruangan terus rokok gitu ya, Pak? kepuasan mereka itu adalah kalau mereka menemukan sesuatu yang itu cocok dengan rasa. Oh, itu mereka cari itu. Nah, itu makanya mereka nggak berhenti itu. Jadi Tapi mereka berarti sudah imagine rasa tertentu gitu ya? betul, mereka ini kan pasti punya apa ya, preferensi rasa ya. Nah, mereka akan develop terus itu. Develop. Nah, mereka akan ngejar tes yang ini cocok dengan apa yang dimaui marketing atau melalui konsumen. Oh, dia kejar terus itu. Jadi jangan sampai ya si orang blender itu kena apa sariawan. Sariawan, pilek gitu ya. Kalau pilek kan ya kalau pilek istirahat dulu. Nah, padahal kan ya ada masa ketika dia lagi flu kan ada capek, pasti lagi ada. COVID, kan. Ya betul ada. Mereka juga harus istirahat. Ya ada lah. Itu ada. Tapi luar biasa ya Bu Novi ya. Luar biasa dan unik ya. Jadi kita jadi tahu nih industri rokok itu seperti apa. Nah, buat yang sekarang mau cari profesi tertentu gitu. Nah, ini ada satu lapangan pekerjaan yang mungkin nggak banyak tahu dan kita kali ini membahasnya. Betul. Dan Anda diwajibkan untuk merokok malahan di situ. Oh, jadi biasanya yang rokok dia nggak boleh dilarang-larang. Di sini diumbar-umbar. Iya. Menarik keren. Iya, Ya. betul. Jadi itu sih kalau Anda memang berminat untuk berkarir di dunia industri rokok, ada tempat yang luar biasa dan seperti saya bilang tadi bahwa ketika industri lain krisis mereka flop, rokok juga tidak. Tetap pada posisinya. Harga rokok naik, cukai naik, tetap juga terbeli kan gitu. Benar nggak, Pak? Ya betul. Jadi ya Ada itulah segmennya uniknya ya. rokok. Kalau udah loyal smoker ya sudah, mereka pasti akan nggak melihat harga mereka. Ya. Mereka lo betul-betul loyal di situ. Betul. Ya. Pak, jadi ruangannya itu tidak ber-AC, Pak ya? Oh berhasil. Oh, berhasil. Berhasil. AC-nya yang setiap setahun sekali ganti. Kita Seberapa ada kali filternya diganti? ada apa? Ada exhaust. Exhaust. Ya, kita juga ada space yang terbuka kalau kita mau merokok. Ya kita atur lah ya. Karena kuncinya kan nyaman sebetulnya. Iya, dia kepanasan gini. Nah, kan, betul. Ya, orang merokok harus nyaman, apalagi kalau dalam proses dia riset ya. Iya. Harus nyaman. Nah, itu harus kita kondisikan tempatnya. Makanya saya pengen ngeliat orang riset orang lagi riset tembakau itu gimana ya ekspresinya. Apakah meresapi gitu. Oh iya, Seperti mereka apa? meresapi. Mereka merokok itu apa ya? Menikmati keluarnya asap. Betul-betul dirasakan betul itu. Oh, itu mereka usia berapa sih Pak rata-rata? Kita sekarang untuk blender itu masih di bawah 45 tahun. Oh, oke. Ya, grader ada beberapa yang masih ya 30 tahunan. Ya. Jadi memang orang-orang yang ini tadi passion ya. Jadi dari awal memang udah tertarik ke sana gitu loh. Jadi dari muda udah kita bisa kembangkan kompetensinya ke sana.
Ya, dan memang harus terus kita kaderisasi ini, karena ini posisi kunci di dalam industri rokok. Pak, saya ini penasaran karena mereka kerja kan harus nyaman, harus seneng, happy gitu kan. Ya. Itu jadi jam kerjanya mereka apakah ngikut seperti jam kerja kantor office hour yang seperti biasa? Ya. Atau sak maunya mereka, sak moodnya mereka gitu, atau dimasukkan shift atau gimana? Office hour lah, mereka office hour. Office hour, ya. Tapi office hour itu dalam konteks begini, kan tetap harus kita jaga supaya ada interaksi dengan bagian lain. Nah itu kan harus jamnya kita atur. Ya, tapi in case mereka ada project ya ada fleksibilitas di mereka sebetulnya. Ya mereka tidak. Project itu apa, Pak? Ya, nemu rasa tadi. Contohnya riset rasa kita marketing ingin rasanya kayak brand A ini. Wah itu udah mulai itu. Oke, dipetakan, dipelajari, diprofiling, dicari materialnya, dicoba. Nah itu biasanya. Merek lain pun berada sama mereka. Betul. Kan gini ya, rokok ini sebetulnya kan kompetisinya ketat nih. Kita ini kan saling akuisisi smoker sebetulnya. Iya kan? Betul. Oh, karena lagi bagus nih. Oke, kita coba buat produk baru nih supaya kita bisa berkompetisi. Ya kita akuisisi smoker mereka. Oke, berarti kita ingin smoker mereka pindah ke kita kan? Nah, kita mesti riset nih. Kita buat rasa yang cocok dan sebagainya. Nah, itu blender di situ mati-matian itu. Ya. Oke, berarti rasa yang selalu ada, Pak ya? Ya. Bukan rasa yang pernah ada. Ya. susah move on. Karena di rokok rasa yang selalu ada. Oke, Pak Dikto, terima kasih untuk waktunya. Senang kita sudah ini mengenal tentang bisa berbagi. Industri perrokokan gitu. Jadi Anda yang smoker, ahli hisab, ini ada karir keren di sini. Ya, betul. Ya. Saya kira kita selalu terbuka dengan karir ya. Ya, dan bisa dilihat di website kita itu, saya nggak sebut nanti. Itu terus ada di situ. Selalu ada lowongan di situ. Selalu ada lowongan di situ. Dan bahkan ada posisi yang semua disiplin ilmu bisa di situ. Oh, oke. Ya. Jadi memang ini peluang ya. Saya kira industri rokok itu industri yang menjadi pilihan kita untuk bisa berkembang. Ya, karena pada teknologi itu. Teknologi material, teknologi proses material, teknologi proses rokoknya. Nah, itu padat semua di situ. Jadi kalau kita ingin ahli material, nah ada peluang di situ. Kita ingin ahli proses, kita ingin ahli engineering, ada semua. Ahli IT. Ya, kita juga lagi digitalisasi manufaktur ini. Revolusi 4.0, kita lagi mau mengarah ke sana. Ya, jadi lengkap lah di rokok ini, di industri rokok ini lengkap. Dan industri padat karya sih. Padat karya. Jadi kalau saya hobinya ngurusi orang nih, nah di rokok banyak nih. Saya hobi ngurusi orang nih, oke kita ada 1.600 tenaga kerja wanita nih ya. Waduh, luar biasa ya, kalau pabrik rokok bubaran itu ya pada saat sore hari bro, para wanita-wanita cewek-cewek ya. Tapi ini kompetisi persaingan antar ini ketat ya. Jadi maksudnya saling bajak-membajak. Betul. Ya, kita ada satu pabrik di Bojonegoro. Di sana juga ada pabrik perusahaan rokok lain gitu. Ya sama. Kalau mereka butuh ya mereka tawari apa ya ngambil ya sama lah kayak begitulah. Pasar memang begitu. Ya, jadi. Dan terutama karena langka sih, maksudnya spesifik tadi itu loh nggak gampang. Betul. Jadi nggak gampang. Jadi kalau bajak-membajak itu ya kita ini yang ketar-ketir terus. Iya. Ya HR-nya tuh yang pusing. Nah betul, HR-nya harus terus antisipasi itu, harus terus berpikir gimana nih supaya bisa di retain ini anak-anak. Nah itu kerja berat. Jadi mereka punya KPI namanya turnover rate, nah harus dijaga itu. Nggak boleh melebihi KPI itu. Turnovernya sangat tinggi kan juga. Wah beresiko di operasional. Betul. Oke, sekali lagi Pak Dikto. Terima kasih saya diberi kesempatan ngobrol ini. Kami NN Talkers ini ada wawasan baru terkait dengan industri rokok yang selama ini belum kita bahas ya. Baru kali industri rokok kita bahas. Dan thank you juga kembali lagi untuk Haris Hotel dan Pop di Kupeng, area Kupeng, dan kita sekarang lagi ada di restonya. Kalau mau makan-makan di restonya sangat nyaman di sini. City view di depan kami, belakang kami ada poolside. Jadi kalau mau ada acara di sini. Ya, itu ya, Bu Novi. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan bisa di-share apabila ada yang membutuhkan informasi tentang industri perrokokan ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya yang akan lebih berfaedah lagi.